Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Mujahidin di acara Hello Talk Show. Kali ini kita kedatangan tamu dari Pondok Pesantren Assalam dalam naungan Gontor. Langsung saja kita sambut dia, Ahmad Madun Malik. Ya, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Dalam tema ini kita membahas tentang perbedaan antara kurikulum Gontor dengan pesantren yang lainnya. Menurut Mas itu latar belakang Gontor itu mempunyai kurikulum tersendiri itu bagaimana? Jadi kalau kita membahas tentang pondok modern Gontor, mungkin sudah masyarakat di Indonesia sudah tahu karena sudah besar ya. Dan kurikulumnya juga banyak yang mengikuti pondok-pondok atau sekolah-sekolah, banyak yang mengikuti kurikulum Gontor. Oke, untuk pembahasannya seperti ini, Mas. Pondok Darussalam Gontor itu memiliki kurikulum sendiri atau disebutnya KMI, kurikulum Kuliatul Madrasah itu. Nah, ketika yang diunggulkan apa di kurikulum Gontor ini? Yang pertama itu adalah dari segi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu yang diunggulkan dua bahasa ini. Nah, ketika para santri itu diwajibkan bisa menggunakan bahasa yang namanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi setiap hari dilarang para santri itu menggunakan yang namanya bahasa daerah ataupun bahasa Inggris. Jadi wajib itu mereka menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang kedua itu dalam kurikulum Gontor sendiri disiplinnya, terkenal dengan disiplinnya juga. Kenapa dengan disiplin? Dari segala kegiatan, dari segala segi pakaian, semuanya itu dimanage secara teratur, secara rinci gitu. Jadi dari segi contohnya ya Mas ya, dari segi waktu, ya kan, dari segi waktu Gontor itu tidak bisa namanya santri itu berleha-leha. Ketika makan itu di jam, ketika masuk sekolah itu di jam, semuanya itu tersusun dengan rapi. Sangat disiplin sekali. Sangat disiplin, benar sekali, sangat disiplin kayak gitu. Jadi Gontor itu terkenal salah satunya dengan kurikulum seperti itunya, dan juga mungkin organisasinya, ya kan, organisasi Gontor itu sangat terkenal dan mungkin sangat didalami sekali gitu. Lalu untuk perbedaan antara Gontor sama pondok pesantren lain itu gimana? Jadi untuk perbedaan seperti ini, Mas. Perbedaan kurikulumnya itu. Kurikulum ya, mungkin dari kurikulum dan dari segi yang lain-lain. Mungkin pondok Darussalam Gontor itu agak berbeda. Ya, mungkin setiap pondok itu kan mempunyai kebedaan masing-masing, Mas ya. Tapi tetap maupun berbeda tujuannya sama, yaitu tetap menegakkan namanya agama Islam. Nah, untuk perbedaannya contoh lah ya, seperti pondok mungkin di Tebu Ireng atau seperti Lirboyo, dari segi pakaian ya. Kita bahas secara dari segi pakaian. Nah, pondok Gontor itu mungkin orang-orang melihat pakaian itu seperti orang-orang barat, pakai jas, pakai dasi, pakai celana kemana-mana kayak gitu. Nah, makanya ada beberapa oknum yang menganggap Gontor itu pondok Wahabi, pondok yang yang alirannya kurang benar dan lain-lain. Nah, ini saya sebagai salah satu pondok alumni dari naungan Gontor ini ingin meluruskan tentang statement bahwasanya pondok Gontor itu mengatakan bahwasanya pondok ini pondok Wahabi. Sebenarnya tidak, Mas. Jadi kenapa Gontor itu pakaiannya seperti itu? Karena untuk pertama menghilangkan image yang namanya santri itu kucel. Nah, kadang kan paradigma masyarakat itu, apalagi orang yang agamanya mungkin pemahaman agamanya kurang ya. Ngapain kamu masuk pondok? Ya kan, pakaiannya kucel, jelek, sarungan doang. Nah, itu. Nah, kami ingin mengubah mindset seperti itu. Bahwasanya santri itu bisa menggunakan jas, bisa menggunakan dasi, menggunakan seperti pakaian-pakaian orang barat, tapi tetap di dalam dirinya itu santri, ya gitu. Jiwanya tetap santri maupun pakaiannya seperti itu, dan menghilangkan image bahwasanya kalau santri itu cuma bisa sarungan gitu. Nah, itu salah satu
perbedaannya lah ya dari segi pakaian gitu, dari segi pakaian. Yang kedua itu dari segi mungkin kita berkomunikasi ya. Berkomunikasi di Pondok Modern Gontor sendiri itu ya yang tadi pertama saya jelaskan, yaitu menggunakan yang namanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Contohnya ketika kita bertemu, kayak pahalu gitu kan, how are you today gitu kan, dan lain-lain lah. Nah mungkin di pondok seperti Lirboyo, Peloso, dan Kewagean ya, dan lain-lain lah yang ada di Jawa Timur, mereka mungkin untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa daerah atau kadang bahasa Indonesia. Nah itu salah satu perbedaan dengan pondok yang Salam Gontor dan lain-lainnya. Untuk dari segi yang lain-lainnya, dari segi pembelajaran dan lain-lainnya, ya itu beda lagi juga Mas. Berarti meskipun dalam bidang apapun tetap jiwanya santri. Nah iya itu salah satunya. Dan juga Gontor sendiri memiliki prinsip ya kan, berdiri dan di atas semua golongan. Maksudnya itu apa? Nah, maksudnya itu bahwasanya Gontor itu netral, tidak memihak dimanapun. Ya mungkin sekarang kan marak lah yang namanya ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Nah, di para santri Gontor itu dilarang. Dilarang kenapa? Karena takutnya akan menjadi yang namanya itu seperti ketika pihak Nahdlatul Ulama sama Muhammad, saya Nahdlatul Ulama, saya Muhammadiyah, dan nah Menghargai kayak gitu. menghargai. Kita kenapa nggak ada di mana-mana? Karena kita netral. Nah ketika ada permasalahan di salah satu ormas besar di Indonesia, itu mungkin bisa kita menyembunyikan karena kita kan tidak tersangka. Tapi kalau untuk ciri khasnya orang santri itu biasanya kan pakai sarung kayak gitu. Nah, itu kan otomatis berubah ciri khasnya santri katanya. Kalau itu kan sebenarnya ya, kalau dari segi pakaiannya mungkin masyarakat dari yang awam mungkin ya, dari yang awam yang mungkin ibarat kata seperti fanatik lah. Jadi itu mungkin sebuah polemik ya. Polemik itu santri kok nggak sarungan, santri kok jasan, santri kok dasian kayak orang barat aja. Nah ya, jadi sebenarnya tujuan pondok kan, setiap pondok berdiri itu kan memiliki tujuan masing-masing ya. Gitu. Nah gimana ketika menemukan masyarakat seperti itu? Ketika menemukan masyarakat seperti itu mungkin kita meluruskan secara perlahan-lahan bahwasanya santri itu nggak hanya ini loh, hanya sarungan, nggak hanya apalah dan lain-lain lah mungkin gitu. Tapi santri pun bisa seperti santri pun bisa pakai jas, itu bisa ini seperti itu. Gitu. Berarti intinya itu semacam kayak Ya caranya saja berbeda, mungkin caranya dengan pondok-pondok yang lain berbeda gitu caranya. Jadi Gontor itu memiliki cara sendiri kayak gitu, atau kurikulum sendiri kayak gitu, dari kurikulum sendiri dari pondok-pondok yang lain gitu. Tapi kurikulumnya sudah diakui khususnya di Universitas Al-Azhar, makanya banyak santri lulusan Gontor itu yang setelah dari Gontor itu melanjutkan jenjang pendidikannya itu di Universitas Al-Azhar Kairo. Karena apa? Karena sudah diakui juga kurikulum dari segi pembelajaran dan lain-lain sudah diakui oleh rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Itu. Jadi sudah ada kerjasama lah. lalu untuk keunggulan pondok Gontor sendiri. Untuk keunggulannya sendiri salah satunya yang pertama itu dari segi mungkin ya berkomunikasi. Gontor itu mungkin karena terbiasa menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris setiap harinya, jadi mereka lancar ketika bercakap, berkomunikasi. Kan terkadang orang ada yang bisa bahasa yang bisa contohnya lah mengartikan kitab tapi dalam berkomunikasi kurang. Nah, ada juga yang kata berkomunikasi secara muhadasah atau kompresensi itu jago, tapi ketika memaknai sebuah kitab kadang agak rada bingung. Nah, salah satu keunggulannya yaitu dari segi komunikasi, yang kedua itu dari segi
organisasi di Gontor itu sangat mendalami karena sudah dilatih. Karena Gontor sendiri dari segi apapun yang mengatur itu santri. Jadi para masyayikh, para kiai-kiai dan para ustadz-ustadz itu hanya memantau. Ketika ada yang salah diluruskan. Jadi segala kegiatan dan lain-lain itu diatur semua para santri. Karena kenapa? Nah, banyak kadang-kadang pondok-pondok yang ketika ditinggali kiainya itu menurun. Ya, karena apa? Para kader-kaderisasinya itu kurang dilatih. Jadi mengandalkan hanya kiainya saja. Nah, Gontor itu dilatih itu. Jadi ketika mungkin suatu saat lah ya kan pendirinya meninggal atau mudir lah, pimpinannya meninggal, santri itu udah siap untuk menggantikannya, kayak gitu. Ya kan? Ya gitu. Mungkin salah satu keunggulannya itu. Ya yang lain-lainnya banyak lah, kayak gitu Mas. Itu salah satu contohnya seperti itu. Apakah itu dalam kesehariannya itu ada santri yang merasa mengeluh atau gimana? Untuk mengeluh pasti ada lah ya setiap pondoknya. Nah, tapi kan pasti harus ada solusi dong. Nah, untuk solusi sendiri di Pondok Modern Gontor sendiri itu setiap kamar itu diberikan yang namanya mudabir, yaitu pembimbing masing-masing. Nah, pembimbing itu biasanya dari kelas 5 dan kelas 6. Nah, pembimbing itu bertugas untuk menerima keluh kesah dan mengurus para santri-santri di bawahnya ketika ada keluhan apa. Nah habis itu sudah mendengar keluhannya itu, ntar dikumpulkan di di organisasi rayon, keluh kesahnya apa para santri, ya kan. Nah, kita dicari solusinya, atau mungkin disiplinnya terlalu ketat, disiplinnya terlalu keras. Nah, ntar Rois Munazomah atau ketua rayon di situ berunding dengan para anggota-anggotanya, solusinya ini gimana, apakah mungkin diganti peraturannya atau lain-lainnya seperti itu, untuk ketika ada keluhan santri yang Tetap ada toleransi. Ya, toleransi ada, tapi dilihat dulu pokok permasalahannya. Ketika dia melanggar emang benar-benar salah, tetap dihukum, tapi kadar hukumannya mungkin kita melihat kondisi anaknya. Ketika anaknya mungkin lagi labil itu lagi nggak betah, mungkin kita menghukumnya itu nggak terlalu keras. Nah, untuk sendiri ya mungkin saya sedikit bercerita gitu Mas tentang pengalaman saya. Jadi di Pondok Modern Gontor dan naungan pondok-pondok yang berbasis mengikuti seperti Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki beberapa programnya itu ada 2, ada intensif dan dari biasa. Dari intensif itu adalah intensif itu adalah program 4 tahun. Ada program 6 tahun dan program 4 tahun. Program 4 tahun itu biasanya orang santri yang dulunya SMP-nya di luar masuk Gontor. Nah, itu programnya 4 tahun. Nah, untuk dari yang biasa, dari SMP-nya atau MTS-nya di Gontor, itu programnya wajib 6 tahun. Nah, ketika putus tengah jalan, mereka tidak dapat ijazah karena ketika di awal itu sudah tanda tangan di atas materai mengikuti program dia mengambil 6 tahun atau 4 tahun. Seperti itu Mas, kalau di Gontor dan naungan gitu kalau yang Jadi kita kadang kan kayak kita itu merasa tertekan gitu ya, tapi itu harus diusahakan karena untuk mencapai kedisiplinan. ya ketika mungkin ya
pastilah ya orang mondok itu nggak betah kan, tertekan lah ya kan, tertekan. Maksud tertekan itu karena jauh dari orang tua kayak gitu, yang biasanya dari dulu sama orang tua sekarang tiba-tiba nggak sama orang tua gitu kan. Nah itu tertekannya itu yang mungkin sementara, karena ada peribahasa kan mengatakan berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kayak gitu. Jadi mereka susah-susah dulu ya kan, mencari ilmu, merantau dan lain-lain ya kan, suatu saat ntar mereka akan menuai apa yang mereka tanam dahulu kala. Katanya pondok Gontor itu kalau mempelajari kitab itu mempunyai versi tersendiri. Oh ya, untuk versi sendiri. Itu memang asli dari Gontor sendiri atau nukilan dari kitab-kitab yang besar? Jadi untuk pembelajaran lah ya, untuk pembelajaran Gontor sendiri itu, Gontor itu memiliki metode sendiri, yang metode sendiri yang dikarang dari Kiai Imam Zakarsi atau pendiri Gontor. Nah, untuk metodenya seperti apa? Contohnya kayak bab fikih. Nah, jadi buku dalam bab fikih sendiri itu kitab karangan Gontor sendiri itu adalah kitab yang diambil dari beberapa kitab, ya, diambil dari beberapa kitab, terus dirangkum dan dibuat dinukil lah, ya kan, dirangkum, dinukil. Nah, inilah dibuat biar semudah mungkin para masyarakat bisa paham, para santri bisa paham untuk pembelajarannya. Berarti tetap rujukannya tetap kitab-kitab yang rujukannya dari kitab-kitab seperti dunia, kita satu aja, satu aja. Oke, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang mengenai perbedaan atau latar belakang Pondok Gontor. Sama-sama Mas, sebelumnya juga saya terima kasih sudah diundang di acara sampean. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.